Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, dan untuk itu marilah kita mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan, ruang gerak dan waktu yang ada. Meski kita terpisah, namun kasih Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri memasuki ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Perjalanan selalu memiliki cerita di dalamnya. Perjalanan pun selalu membawa kita pada sebuah ujung dan berhenti. Perjalanan hidup setiap ciptaan pun selalu memiliki cerita dan ujung. Namun cerita yang seperti apa dan ujung yang bagaimana? Itu semua tergantung dari siapa dan dengan siapa kita berjalan. Bacaan kita pada hari ini menyajikan sebuah gambaran perjalanan murid Yesus dan Yesus yang setia menyertai mereka. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu dengan penyertaan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan perjalanan kita? Seringkali rasa berjalan sendiri melingkupi hati dan pikiran kita, terutama pada saat-saat sulit. Dan pada Paskah ketiga ini kita akan kembali memaknai perjalanan hidup bersama Allah Sang Hadir. Allah yang selalu ada di dalam setiap peristiwa. Allah yang di dalamnya kita berjalan menuju kemenangan. Kebangkitan Kristus begitu nyata di tengah pandemi seperti yang kita rasakan saat ini. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kasih-Nya besar dan tidak terbatas. Dengan apa kita dapat membalas kasih-Nya yang besar? Marilah kita menghayati perjalanan kita menuju kemenangan akan kebangkitan Kristus dengan mendaraskan Mazmur 116 ayat 1 sampai yang 9. Akan ku balas semua
Bapak Ibu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau berkenan menyatakannya kepada kami. Buatlah kami mampu untuk mengerti dan memahaminya dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang taat dan setia menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan yang kita lalui dalam keseharian penuh dengan variasi. Kadang jalan itu datar, tetapi kadang jalan itu menanjak. Bahkan kadang-kadang jalan itu juga menurun. Kadang jalan yang kita lalui itu lurus, tetapi juga kadang-kadang berkelok-kelok. Jalan yang kita lalui juga kadang-kadang penuh dengan tantangan. Jalan kadang-kadang nyaman karena seperti jalan tol. Tapi kadang-kadang jalan itu sempit, bahkan jalan itu hanya setapak. Perjalanan yang kita lalui kadang-kadang membuat kita menjadi senang. Tetapi kadang-kadang perjalanan yang kita lalui membuat kita menjadi sedih. Perjalanan yang kita tempuh dapat membuat perasaan berubah-ubah. Pada saat awal perjalanan, mungkin kita satu saat merasa penuh dengan semangat. Tapi ketika perjalanan itu kita jalani dan kita sampai kepada tempat tertentu, kita menjadi kecewa. Sebab perjalanan yang kita lalui itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang juga terjadi yang sebaliknya. Kita mengawali perjalanan itu dengan tanpa semangat. Kita tidak berantusias melewati perjalanan itu. Tetapi ketika perjalanan itu kita lalui, kita jalani saja, kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan kesenangan. Ketika kita sampai di tempat tertentu, kita menjadi penuh dengan kesenangan. Kita menjadi bersukacita melalui perjalanan yang kita lalui itu. Perjalanan Kleopas dan kawannya terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Ini juga perjalanan yang penuh dengan dinamika. Kisah ini terjadi di jalan antara Yerusalem sampai ke sebuah desa yang bernama Emmaus.
Jarak antara Yerusalem dengan Emmaus kira-kira 12 kilometer. Jalan antara Emmaus sampai ke Yerusalem adalah jalan yang menanjak. Sebab Yerusalem terletak di sebuah bukit, sedangkan Emmaus adalah sebuah desa yang terletak di daerah yang datar. Perjalanan di antara Kleopas dan temannya ini juga membawa sebuah kisah perjalanan perasaan di antara para murid Kleopas dan temannya ini. Apa yang terjadi di antara dua orang murid Tuhan Yesus ini? Sesungguhnya pada waktu itu mereka sedang dalam perasaan sangat sedih. Sebab mereka baru saja mendengar berita bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Apa yang dialami pada saat itu sungguh keadaan yang sangat memilukan bagi mereka. Ketika mereka sedang dicekam oleh ketakutan karena Yesus telah mati, Yesus telah disalib, Yesus sudah dihukum mati. Dalam keadaan yang ketakutan demikian, sekarang mereka ditambah dengan berita bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Kubur yang Tuhan Yesus diletakkan ternyata terbuka dan mayatnya tidak ada. Bapak, Ibu dan Saudara, perasaan mereka pada waktu itu sungguh mereka dalam kesedihan, bahkan ketakutan. Mereka pulang dari Yerusalem untuk menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan yang demikian, ketika mereka sedang berbincang satu dengan yang lain, dikatakan Tuhan Yesus ikut bersama dengan mereka. Tuhan Yesus ikut berbicara dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, rupa-rupanya Kleopas dan temannya tidak tahu apa yang terjadi. Yesus yang berjalan bersama dengan mereka tidak mereka kenali. Padahal bagi para murid Tuhan Yesus sudah sangat biasa untuk bersama-sama dengan mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang engkau bicarakan?" Kleopas dan temannya rupa-rupanya menjadi marah. Bahkan mereka mengatakan, "Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem?" Yesus dianggap orang yang tidak tahu oleh mereka. Mereka bahkan menganggap bahwa Yesus orang yang seakan-akan tidak peduli dengan keadaan. Ketika itu Tuhan Yesus kemudian menegur mereka dengan mengatakan, "Betapa bodohnya engkau, betapa lamban hatimu." Tuhan Yesus menyatakan bahwa perjalanan yang mereka hadapi, yang sedang mereka jalani, sesungguhnya adalah berjalan bersama dengan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang atas maut. Tetapi mereka justru tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit dan menang itu. Sampai mereka tiba di rumah Kleopas, mereka bersama-sama makan. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Dan pada saat itu mata mereka terbuka.
Mereka dapat melihat Yesus yang pada saat itu bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu juga, ketika mereka mengenali Yesus, Yesus meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka mampu mengenali Yesus, perasaan hati mereka yang tadinya sedih, hati mereka yang tadinya begitu buram, hati mereka yang seakan-akan degil ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang apa yang pernah diajarkan pada masa lalu. Sekarang hati mereka seakan-akan terbuka. Mereka dapat mengerti, mengenali apa yang sesungguhnya ada di hadapan mereka. Pengenalan mereka akan Tuhan Yesus membuat mereka sekarang bersemangat. Hati mereka seakan-akan berkobar-kobar. Dan mereka berdua pada malam itu juga pergi kembali ke Yerusalem. Perjalanan jauh menanjak ke Yerusalem 12 kilometer. Seakan-akan bukan menjadi sebuah tantangan yang menghadang mereka. Karena hati yang penuh semangat, hati yang berkobar-kobar itu, mereka mempunyai tekad untuk memberitakan kabar yang telah mereka alami kepada murid-murid yang lain. Ketika mereka sampai di Yerusalem, berjumpa dengan para murid yang lain. Ternyata para murid yang lain telah mendapatkan berita bahwa Simon telah melihat Yesus. Tentu ini berita yang menambah sukacita mereka. Ketika itu juga, Kleopas dan teman-temannya menceritakan apa yang sesungguhnya telah mereka alami dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Ketika mereka sedang berbincang, dikatakan pada saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah perbincangan Kleopas dan murid-murid yang lain. Dan ia menyatakan, damai sejahtera bagimu. Saudara sekalian, sangat mungkin apa yang terjadi pada Kleopas dan kawan-kawannya juga saat ini terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Ketika pandemi virus corona melanda kita, bahkan seluruh dunia, hati kita menjadi sedih. Hati kita menjadi bimbang di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan kita menjadi takut menghadapi kenyataan ini. Apa yang saat ini terjadi bukan mustahil membuat kita menjadi tidak mampu mengenali Yesus dengan baik. Kesedihan hati kita, ketakutan yang kita alami, sangat mungkin membuat mata kita tidak dapat melihat Yesus dengan baik. Di dalam kenyataan yang seperti ini, sesungguhnya kita diajak untuk mau mendengar apa yang suara Tuhan nyatakan. Kita diajak untuk mengerti kembali akan berita-berita, ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Sehingga kita terbuka hatinya. Hati kita dapat mengerti dan mengenali Yesus dengan baik. Sehingga Yesus Sang Immanuel itu mampu kita lihat dengan jelas. Jangan biarkan ketika kita berada di dalam kesedihan,
Semua itu membuat kita menjadi tidak mampu mengenali Yesus dengan baik. Bukan mustahil di dalam kehidupan ini, perjalanan hidup kita yang penuh dengan kesedihan, ancaman kematian, ini sesungguhnya adalah sarana bagi kita untuk kita boleh mendengar akan berita kebangkitan. Sama seperti yang dialami oleh Kleopas dan teman-temannya. Ketika kita tinggal di rumah, ketika kita beribadah di rumah, ketika kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita di rumah, ketika kita bisa makan bersama dengan seluruh anggota di rumah, ini sesungguhnya seperti Kleopas dan kawannya. Mereka yang tadinya sedih, dan ketika mereka bisa tinggal di rumah, mereka bersama-sama bersekutu di rumah, bahkan mereka makan roti bersama-sama di rumah. Mata mereka terbuka. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan saat ini. Sangat mungkin ketika kita dinasehati untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, kita makan di rumah saja. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita boleh mengenal Tuhan. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang itu menjadi nyata di hadapan kita. Mata kita menjadi terbuka untuk menerima Yesus yang sudah bangkit itu. Saudara sekalian, biarlah perjalanan hidup kita, mungkin yang saat ini masih diancam oleh ketakutan karena virus corona. Mungkin saat ini perjalanan hidup kita yang masih diliputi oleh kesedihan ketika ada saudara, ada kenalan, ada sahabat, ada rekan kita yang mati. Biarlah kita saat ini bersekutu bersama dengan Tuhan yang bangkit. Sehingga ketika kita bersekutu di dalam kehidupan kita berkeluarga, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Damai sejahtera seperti yang Ia nyatakan kepada para murid, juga sekarang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Yesus yang dinyatakan kepada para murid saat ini juga menjadi damai sejahtera kita. Mari saudara, kenali Yesus, bersekutu bersama dengan Dia, dengarkan akan firman-Nya, sehingga damai sejahteranya dan kemenangannya menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kini ku sadar
Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1 sampai 3. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan diri kami. Kami bersatu untuk berdoa bagi mereka yang bersedih karena sakit penyakit yang mereka derita, atau karena mengetahui bahwa anggota keluarga, teman, kerabat, saudara mereka positif COVID-19 dan sedang berjuang untuk pulih. Juga untuk mereka yang berduka karena kehilangan keluarga dan sanak saudara karena virus ini. Kiranya kekuatan dan penghiburan darimu-lah yang menguasai hati dan pikiran mereka untuk dapat menghadapi masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang khawatir, bingung, stres, kehilangan harapan karena krisis yang terjadi akibat pandemi ini. Biarlah kasih Tuhan hadir melalui orang-orang yang bersedia memberikan pertolongan bagi sekitarnya yang membutuhkan. Juga ajar kami ya Tuhan, melalui apa yang kami punya, kami dapat tetap berdampak bagi sekitar kami di tengah kondisi ini. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, yang berjuang dalam pemulihan pasien-pasien yang jumlahnya meningkat dari hari ke hari. Kiranya kekuatan, kesabaran, dan sukacita terus ada dalam diri mereka dalam melayani sesamanya. Kami berdoa bagi pemerintah
yang selalu berusaha untuk menghentikan pandemi ini di negara kami. Tuhan kiranya memberikan kebijaksanaan dan kekuatan hati bagi mereka, agar dengan bertanggung jawab mereka dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.